di sininya Iya. sebagai catering. Oke. Jadi perizinan catering maksudnya ya? Iya, lisensi. Lisensi. Izin membuka. Oh iya. Jadi gini, proses buka catering ya, sampai akhirnya ada izin gini. Seseorang bisa menjadi catering itu setelah melalui beberapa syarat, terutama untuk, jadi gini, di Indonesia itu ada beberapa organisasi yang mengeluarkan sertifikat, ya tidak hanya satu ya. Di antara teman-teman ada nggak yang punya kucing bersertifikat mungkin? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Jadi di kita ada beberapa organisasi. Nah kebetulan saya ikut di ICA ya. Organisasi namanya Indonesian Cat Association. Nah ICA itu mengeluarkan syarat, di antaranya ya, saya tidak akan sampaikan secara lengkap. Di antaranya adalah ketika kita mau jadi catering itu harus ikut diklat. Ya, diklat, kemudian harus lulus tes diklat. Tes saat diklat itu biasalah post-tes, pre-tes gitu ya. Nah kemudian setelah itu syarat berikutnya tempat kita disurvei. Nah disurvei layak atau tidak, dilihat ventilasinya, dilihat semuanya. Nah yang ketiga harus memiliki indukan, ada perbedaan regulasi antara Jawa dan luar Jawa gitu ya. Saya ambil contoh, harus punya indukan yang di atas usia 10 bulan, misalnya 1 jantan, 1 betina, atau 1 jantan, 2 betina yang bersertifikat. Nah, dengan kualitas yang baik, tidak boleh cacat dan lain sebagainya. Nah, semua itu dilihat nanti. Setelah bisa memenuhi syarat itu, kemudian dianggap layak untuk menjadi catering, baru dikeluarkan lisensinya. Nah, jadi ya seperti yang lalu, saya mengajukan menjadi catering itu 2011, kemudian setelah melalui proses itu 2012 baru akhirnya approve menjadi cateringnya ICA. Jadi kalau license ada di situ tertulis license dari catering gitu. Harus diperbarui gitu nggak lisensinya, atau kayak udah seumur hidup gitu? Iya, diperbarui sih tidak ya, license itu seumur hidup. Hanya untuk diklatnya sendiri, para catering diminta untuk merefresh diklatnya 5 tahun sekali gitu. Dari aku mau tanya, kalau misalnya kan tadi semuanya itu udah bersertifikat. Iya. Nah, proses sertifikasi untuk si kucing itu dapat, apakah emang kalau misalnya indukannya udah dapat sertifikat, berarti anaknya udah otomatis, atau misalnya ada lagi tahapan pemeriksaan atau misalnya kelayakan dan juga syarat untuk mendapatkan sertifikat tersebut? Oke, proses pendapatan sertifikat. Jadi pertama adalah dari proses perkawinan dulu. Ketika kucing jantan kami dan kucing betina kami dijodohkan, dikawinkan, maka kami harus catat tanggal pemacakannya, tanggal kawinnya itu tanggal berapa. Yang itu nanti diperlukan untuk pengajuan sertifikat anakannya. Nah, jadi dicatat tanggal sekian kawin. Nah, kemudian tanggal kelahiran itu nanti lahir dicatat juga tanggal kelahirannya. Lahirlah anakannya ya, misalnya 4 ekor gitu. Nah, kemudian setelah itu sertifikat sudah mulai bisa diajukan gitu ya. Setelah anakannya lahir, biasanya kami menunggu sampai anakannya sehat, survive, sudah vaksin gitu. Misalnya di usia vaksin pertama anggaplah 2 bulan sampai 2,5 bulan, kondisinya baik gitu, kemudian kita ajukan sertifikatnya. Nah, proses pengajuan sertifikat adalah yang pertama kita isi form
Di situ harus tulis tanggal tadi itu, bapaknya siapa, ibunya siapa, terus kemudian nomor sertifikat bapak ibunya, pokoknya data bapak ibunya siapa itu harus kita cantumkan. Kemudian setelah itu tanggal kawinnya kapan, tanggal lahirnya kapan, kemudian di situ ada kolom jumlah anakan yang hidup berapa ekor. Nah, saya bilang ya kita tulis 4 ekor. Nah, kemudian di kolom bawahnya itu ada nama kucingnya siapa, kemudian warnanya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian jadi itu prosesnya. Setelah itu kita isi, kemudian kita ajukan ke organisasi. Nah, nanti organisasi melihat, mengecek dari bapak ibunya dan anaknya, ini benar nggak nih bahwa anakan yang diajukan ini adalah anak dari si bapak ibu yang ini, gitu. Yang dilihat apakah bapak dan ibunya ini sudah berusia lebih dari 10 bulan. Karena syarat dari mengawinkan kucing adalah kalau di organisasi di ICA ya, itu minimal di usia 10 bulan. Di bawah itu tidak akan bisa diajukan sertifikatnya. Oke, kemudian setelah oke ini, kemudian pola warnanya. Apakah pola warna si anak ini nyambung dengan pola bapak dan ibunya, gitu. Misal bapak ibunya warnanya hitam, tiba-tiba kita mengajukan warna anaknya putih, misalnya begitu. Ya itu kan nggak nyambung, nggak mungkin misalnya gitu ya. Prosesnya begitu. Setelah dicek semua, pengecekan oke, baru nanti sertifikatnya akan dicetak oleh organisasi dengan microchip. Nomor microchipnya kemudian dikirimkan ke kami. Itu proses ininya. Di sini tuh warna yang mahal tuh yang kayak gimana? Warna cinnamon Cinnamon sekalian. coklat Ya. Iya. Udah nyaman, dengan dari kandangnya. Oh iya, karena kita melihat tadi tuh sisi yang itu tadi ya, kita menyadari bahwa ini adalah bentuknya kandang gitu, bukan cat room. Kandang dan kucing ada kebutuhan itu, dan kita kan juga lihat betul tuh ya bahwa kita itu kalau dikasih mainan aja dia senang segala. Maka yang dilakukan adalah dengan posisi kandang sekarang pertama dari sterilisasi dulu ya. Steril kandang itu setiap hari, itu sudah pasti pembersihan kandang dengan bahan-bahan tertentu yang bisa mensterilkan ya, biar mereka tetap sehat. Kemudian kesehatan setiap hari pagi pasti kontrol semua, kontrol makan, minum, dan bak pasir, memastikan tidak ada mencret. Itu dari sisi bentuk perhatian kita terhadap kesejahteraan mereka. Kita kan juga nggak boleh diemin mereka sakit, kita nggak tahu misalnya. Nah itu ada pagi patroli. Nah kemudian sore jam 5 sore, harus jam 5 ya, kadang jam 7 malam, lihat kondisi teman-teman kebersihan dan kesehatan, itu patroli bareng, namanya patroli rutin. Nah kemudian setelah itu dalam seminggu bisa 5 kali dalam seminggu itu kita di sini duduk atau di saung sana untuk bahas mengenai kondisi kucing. Itu selalu tuh kita bilang absen. Kita ada grup WhatsApp sama karyawan gitu. Jadi kami setiap hari berkomunikasi lewat WhatsApp dengan kondisi. Nah kemudian tadi menyikapi yang mereka nggak stres itu. Nah kita siapkan mainan dan teaser itu. Dan setiap karyawan, ada satu karyawan yang setiap hari tugasnya, memang tugas dia sudah tidak bisa tidak, jamnya sudah ditentukan, tugasnya main sama kucing. Entah dilus-lus, entah pakai teaser. Ya, ada namanya Pram, dia setiap jam 1 siang tugas dia adalah main sama kucing. Nah, gitu. Kalau nyonya kan bisa jam berapa aja gitu ya.
ya barangkali sibuk di dapur, ya belum kesempatan ya tetap ya, atau kita pas lagi keluar kebetulan sudah ada jadwalnya memang harus main, wajib main, nggak bisa enggak gitu. Kita kalau bukan hanya kehabisan makanan, kita gerabak gerubuk gitu, panik, wah makanan tinggal 3 hari lagi nih misal ya, walaupun itu jarang sekali terjadi, biasanya kita prepare jauh-jauh hari ya. Nah, bukan hanya kita yang pantau itu stok makanan, tapi stok mainan kucing juga kita nggak kayak teaser tuh, itu udah berudu-berudu digigitin, udah waktunya beli mainan gitu. Karena ya itu tadi, ya bukan hanya nutrisi, tapi juga ya itu kebutuhan batinnya gitu. Kucingnya itu nggak dari pagi sampai malam di kandang aja gitu ya Pak? Enggak. Oh, enggak. Ada mainnya? Pasti harus